Yo, what's up guys? Balik lagi sama gue Joe di Pixel and Quest. Gue yakin lo semua udah pernah lihat trailer game ini. Clair Obscur Expedition 33. Game RPG debut dari Sandfall Interactive yang visualnya cakep gila dan ngebuat ekspektasi kita semua terbang ke bulan. Pertanyaannya, apakah game ini beneran sekeren kelihatannya atau cuma trailernya doang yang keren? Nah, kebetulan gue udah namatin petualangan epic ini. Dan sekarang waktunya kita bedah habis-habisan. Seperti biasa, kita bakal pakai 6 elemen penilaian channel ini buat nentuin apakah game ini worth it atau enggak. So, langsung aja kita mulai. Sumpah, premis cerita game ini tuh salah satu yang paling gokil sekaligus nyesek yang pernah gue temuin. Tiap tahun ada mbak pelukis atau yang disebut dengan paintress yang nentuin satu generasi bakal lenyap. Tahun ini giliran angkatan 33. Kita sebagai Gustav dan timnya harus ngejar waktu buat nyelamatin diri. Dari awal aja pressure-nya udah kerasa banget. Karakter-karakter utamanya, terutama tim inti kita, dapat pengembangan yang solid. Lo bakal beneran peduli sama nasib mereka. Tapi jujur aja, ada beberapa side character yang kayak numpang lewat doang. Selain itu, ada bagian di tengah-tengah cerita yang pace-nya agak lambat. Sebelum akhirnya nanjak lagi gila-gilaan di babak akhir yang emosional habis. Tapi secara overall, ceritanya kuat, dewasa, dan berhasil bikin gue mikir macem-macem, bahkan setelah gamenya tamat. Untuk The Quest Log, gue kasih nilai 9. Oke, gameplay. Sistem reactive turn-based mereka ini bukan cuma ngomong kosong. Ini beneran game turn-based yang dibikin buat orang yang nggak suka turn-based. Lo nggak bisa cuma diem doang nunggu giliran. Pas diserang, lo harus aktif nge-parry atau nge-dodge. Dan pas lo nyerang, lo bisa aiming manual ke titik lemah musuh. Sensasi pas berhasil nangkis serangan bos di detik terakhir, itu feel-nya nagih banget. Boss fight di game ini bener-bener jadi highlight utamanya. Kekurangannya paling cuma satu. Kalau udah di late game, ngelawan musuh-musuh biasa kadang jadi agak repetitif. Tapi begitu lu ketemu bos lagi, semua strategi dan skill lo diuji lagi. Gameplay loop-nya adiktif. Untuk the core loop, nilainya 8,5. Soal visual, speechless. Beneran. Apa yang lo lihat di trailer, itu yang lo dapet. Bahkan lebih bagus lagi pas dimainin langsung. Art style Belle Epoque-nya itu unik banget. Bikin dunia game ini punya identitas yang kuat. Ini bukan cuma soal grafis realistis, tapi soal seni.
Tiap lokasi itu udah kayak lukisan hidup. Dibangun pakai Unreal Engine 5, detailnya jangan lo tanya lagi deh. Pokoknya, ini game yang tiap 5 menit lo pengen banget untuk pencet tombol screenshot. Gila, cakepnya nggak ada obat. Untuk visual artistry, ini gampang. Perfect score, 10. Visual dewa tadi makin lengkap dengan audio yang gak kalah gilanya. Musik orkestranya itu, epic banget. Pas lawan bos, musiknya bikin jantung deg-degan. Pas lagi santai di kota, musiknya adem banget. Gua suka banget sama soundtrack game ini. Dinyanyikan oleh wanita dengan gaya klasik, diiringi oleh strings dan piano. Lagunya dinyanyikan dalam bahasa fiksi, yaitu campuran antara bahasa Prancis dan bahasa Spanyol. Menurut pendapat gua, ini termasuk dalam top 5 soundtrack game terbaik yang pernah gua dengar. Efek suaranya juga detail. Suara pedang yang berhasil nangkis serangan, ledakan skill, semuanya berasa impactful. Ditambah, voice acting berkualitas yang bikin karakter-karakternya makin hidup, dan adegan-adegan sedih jadi makin tambah nyesek. You okay? You've been quiet since we left the village. Yeah, sorry. Good job, Sandfall. Bad memories. Untuk the soundscape, Wanna talk about ini sih sempurna. No. 10. No. Dunia Clair Obscur ini bukan full open world, tapi lebih ke area-area luas yang nyambung. Gue pribadi suka desain kayak gini, karena tiap areanya jadi terasa lebih padat dan punya ciri khas. Eksplorasinya asik, banyak rahasia buat ditemuin. Tapi kualitas side quest-nya itu kayak roller coaster, alias naik turun. Ada beberapa side quest yang ceritanya dalam banget, berasa kayak main story. Tapi jujur, banyak juga yang cuma jadi mas-mas kurir, ambil barang A, antar ke B. Jadi, dunianya emang hidup, tapi isinya kadang-kadang terasa kurang konsisten. Untuk The Living World, nilainya 8. You okay? Let's head back to camp. Untuk game dari studio baru, soal teknis ini jempolan banget. Selama ratusan jam main, gue hampir nggak pernah kena bug aneh. Cuma sekali aja gamenya tiba-tiba crash. Performanya juga mayoritas lancar, walaupun kadang ada frame drop dikit pas lagi rame-ramenya di kota. Wajar lah. Nah, soal harga. Dengan cerita utama sekitar 40-50 jam, game ini udah worth it. Kenapa worth it? Game AAA sekarang udah ada di kisaran 1 juta lebih. Gua beli game ini pada saat launch, harganya 699.000 di PlayStation Store. Dapat game kualitas AAA dengan harga segitu, sangat worth it menurut pendapat gua. Untuk polish and price and tag, ini penawaran yang sangat solid. Gua kasih nilai 9. Oke, kita udah bedah semuanya. Jadi final verdictnya gimana? Setelah dihitung-hitung,
skor akhir dari Pixel & Quest untuk Clair Obscur Expedition 33 adalah 9. Game ini adalah debut yang fenomenal. Sebuah RPG modern dengan jiwa yang klasik. Kekuatan terbesarnya jelas di visual, audio, dan cerita yang bakal nempel di kepala lo lama banget. Itu dia review lengkap dari gue. Gimana? Makin penasaran atau malah jadi ragu? Langsung aja kita diskusi di kolom komentar. Jangan lupa pencet tombol like, share ke teman-teman lo, dan pastinya subscribe ke Pixel & Quest. Gue Joe, cabut dulu. See you on the next quest. Peace.